Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Oke, kembali lagi di podcast KPU FTTM 2020. Nah, kalau kenalin nama aku di sini bakalan ngebawain nama aku itu Obed dari Teknik Permiakan 2018 dan ditemenin juga sama. Halo, aku Hijra dari Teknik Geofisika 2018. Oke. Nah, baik. Jadi sebenarnya Wijra, kita mau ngebahas apa sih di podcast kali ini? Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas tentang kemahasiswaan multikampus terkhususnya di Cirebon nih. Oke. Nah, sebenarnya dalam kenapa kita bakal ngadain podcast ini, bincang-bincang ini, karena kita tahu sendiri kan, jadi nanti jurusan-jurusan di FTTM, teknik geofisika dan teknik permiakan juga gitu, rencananya ada rencana buat pindah ke Cirebon, ya kan? Ada yang multi Iya. kampus kayak gitu. Oke, Nah iya. jadi langsung aja nih kita punya narasumber siapa aja sih nih, Jera, gitu di sini. Jadi di podcast kali ini kita punya 4 pembicara nih. Yang ada Kak Lutfi dan Ilham Zaki dari MTI dan Kak Dewo serta Kak Farhan dari HMP Komisariat. Oke. Buat kakak-kakaknya silakan perkenalan diri dulu nih mungkin bisa dari Kak Lutfi. Oke, kenalin semua. Nama aku Lutfi dari Teknik Industri Cirebon 2016. Ditemenin sama Bro Mujek. Mangga, Jack. Halo, kenalin teman-teman. Aku Ilham Muzaki, tapi sering dipanggil Mujek dari TI Cirebon 2016 juga. Nah, sekarang boleh dari Kak Dewo. Halo semuanya, kenalin Dewo dari Teknologi ITB Cirebon 2016. Halo guys, kenalin aku Farhan dari Perencana Wilayah dan Kota ITB Kampus Cirebon, Angkatan 2017. Oke, makasih kakak-kakak semua. Nah, langsung aja nih kita mulai. Pembahasan pertama tuh dari pengen nanya juga sih sebenarnya kalau untuk apa sih namanya sekarang ini nih ya, keadaan sekarang ini tuh sebenarnya aku dengar-dengar sih, nggak tahu sih dari anak-anak juga yang TG Cirebon gitu, mereka juga ada beberapa yang tahu itu kalau misalnya sebenarnya isu ketidaksiapan ITB terkait multikampus Cirebon. Sebenarnya itu gimana sih Kak? Detailnya itu isunya beneran gak siap dan gak siapnya itu kira-kira kenapa sih Kak gitu? Kalau mungkin bisa dari Kak Dewo dulu kali ya, Kak Dewo dan Kak Farhan mungkin. Ya, oke. Buat kesiapan ya ITB Cirebon, jadi sebenarnya ini udah sempat jadi bahasan waktu itu kita sempat ketemu sama WRAM. Pasti itu beberapa 4 hari kalau nggak salah, 4 hari sebelum dia turun itu masih Pak Bermawi. Dia bilang kalau ITB Cirebon itu fix bakal pindah tahun ini, dalam artian berarti semester baru nanti bakal pindah. Nah itu dengan mengupayakan semua persiapannya. Tapi tadi 4 hari kemudian beliau turun dan jadi keputusannya berubah. Ternyata itu benar. Kita klarifikasi ke prodi, kita klarifikasi kemana. Ternyata banyak bahkan dari orang prodi kita ya, misalnya mereka bilang, mohon maaf kalau agak ngebocorin, bahkan rektorat itu nggak koordinasi segitunya sama pihak prodi. Mereka mengeluarkan itu karena tanggung jawab terakhir mereka. Dan wah itu akan kita kaget. Terus sejauh ini gimana Pak persiapannya? Ya, kita nggak tahu. Kita lihat nanti keputusan WRAM yang baru. Emang udah sejauh mana Pak persiapannya? Ya kalian tanya-tanya aja coba ke pihak-pihak yang berkesempatan. Dan ternyata banyak yang bilang, bahkan dari LK yang bilang, dari beberapa teman-teman yang ngurus di MWM atau dimanapun, di sana mungkin fasilitasnya masih belum cukup memadai ya. Tapi ketika dikonfirmasi, coba diupayakan, Agustus ini bakal siap. Dan tapi kalau menurutku ya, dengan khususnya kondisi pandemi ini kayaknya sih Agustus ini nggak akan pindah. Belum pindah maksudnya.
belum sesiap itu soalnya. Jauh ini itu sih. Ya, sekarang jadi kan tadi juga terkait sama rencananya pembangunannya itu bakalan kayak akhirnya targetnya sebenarnya sekitaran Juli Agustus gini kan. Dan tapi dengan adanya pandemi ini bisa jadi belum siap pindah juga nanti Agustus ini gitu. Kalau Lutfi sama kamu Jack gitu, tanggapan terkait isu tidak siapnya ini gimana? Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya menanggapi kesiapan ITB ini tuh kepindahan Cirebon, ya benar yang dikatain Dewo tadi, mungkin informasinya udah cukup jelas. Cuman ya intinya sebagai mahasiswa kita harus mengawal betul setiap kebijakan yang diputusin sama pihak petinggi-petinggi ITB. Nah, jadi kita juga sebenarnya harus menampung lah aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang multi kampus, khususnya ITB Cirebon, kayak apa aja sih kebutuhan mereka gitu. Nah, buat kita advokasiin ke pihak-pihak ya tertinggi ya di ITB gitu. Nah, jadi sebenarnya sambil pihak ITB juga nyiapin, kita juga sebagai mahasiswa ya harus nyiapin dari segi kemahasiswaannya gitu. Cuman kalau dilihat dari kesiapannya memang masih banyak PR lah yang harus dikejar sama pihak ITB. Contohnya sebenarnya dari TI Cirebon sendiri, kemarin dari MT sendiri udah ada yang survei ke sana. Mungkin yang dari MP Komisariat juga udah yang survei. Dari segi fasilitas masih banyak, ya masih belum layak lah untuk ditempati. Terus kayak lingkungan eksternal di sana juga, ya lingkungan sekitarnya juga, apakah mendukung buat ya perakademikan di sana juga belum masih harus banyak PR lah yang ada buat ITB. Sebenarnya itu sih. Oke. Itu. Paling mau Jack mau nambah Jack? Ya mungkin kalau soal pemindahan ya, tadi salah satu yang ditambahin Lutfi benar juga. Mungkin dari ITB-nya udah state bahwa siap Agustus ini pindah dari segi fasilitas kampusnya segala macamnya. Atau mungkin kalau misalnya sekarang kan kayak kondisinya kayak gini aku pesimis sih Agustus pindah. Mungkin nanti kalau Januari semester depan mungkin masih bisa. Tapi ya itu sih, kita kayak ada yang udah survei ke sana juga, kita masih bingung gitu mereka tinggal di mana. Terus apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi atau enggak gitu loh. Itu yang masih kita belum yakin itu bisa dipenuhi karena itu bukan oleh ITB juga kan, masa ya asrama juga di dalam kampus ternyata belum dibangun juga gitu. Gitu sih. Oke. Menarik. Terkait pembangunannya juga belum siap buat kebutuhan dasar terutama ya jadinya. Oke. Dari Wijra ada yang mau ditanyain lagi, tambahin mungkin dari kakak juga terkait ini. Enggak, kalau aku mau nanya nih Kak, kayak kan tadi Kakak juga sempat menyinggung tentang mahasiswanya juga nih yang mempersiapkan. Nah, sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakuin buat mempersiapkan si multi kampus ini, terutama di sesi kemahasiswaannya? Mungkin boleh dari gantian dari Kak Lutfi sama kamu. Ya, oke boleh. Nah sebenarnya kalau terkait kayak peran kita sebagai mahasiswa buat nyiapin pindahan ini itu apa sih? Sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing gitu, kayak ke diri tiap orang mahasiswa multi kampus itu. Mungkin dari diri sendiri kita harus udah benar-benar mempersiapkan itu semua dari segi mental, dan juga kayak kita tuh sebenarnya udah harus bisa berdikari sendiri gitu nanti ketika pindah gitu, jangan ketergantungan lah mungkin sama keterpusatan kayak gitu. Sebenarnya berawal dari inisiasi aktivitas baik dari itu lingkaran-lingkaran kecil sampai nanti mungkin bisa jadi lingkaran besar gitu. Contoh mungkin kayak ya mungkin yang satu minat dan bakat dimulai dari misalnya futsal bareng atau cuma nongkrong bareng juga, kita banyak ngobrol, lingkarannya semakin besar dan mungkin ya bisa kita kayak punya se-frame gitu tentang buat kepindahan ini, ngobrol-ngobrol tentang kepindahan. Mungkin itu sih diawali dari diri kita sendiri. Jack mau nambahin? Mungkin? Ya, jadi gini, emang salah satunya memang akan dari sisi mahasiswa sendiri kita nggak
nggak mungkin bilang bahwa mahasiswa multi kampus persiapannya lebih berat, justru lebih berat gitu. Maksudnya udah pasti lebih berat gitu karena dia harus punya mental inisiator gitu, harus punya semangat menginisiasi sesuatu karena semuanya awalnya belum ada gitu. Nah, itu tadi betul dari Lutfi adalah dari sisi dari diri sendirinya itu emang harus ada mulai muncul semangat untuk menginisiasi sesuatu gitu. Jangan sampai kita nunggu diwadahi, nunggu difasilitasi segala macam. Dari segi kemahasiswaan ya, dari segi aktivitas itu. Harus bisa ada membangun wadah-wadah sendiri, misalnya unit-unit sendiri. Unit itu jangan langsung mikir sebuah lembaga unit atau himpunan segala macam, tapi lebih ke aktivitasnya aja dulu gitu. Kayak tadi futsal bareng gimana caranya, atau misalnya kita peduli sama sesama teman kan, itu berarti saling memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Ada yang nggak butuh, ada yang butuh, ada yang misalnya ada kekurangan gitu, kita bantu segala macam. Itu sih dari semangat untuk inisiasinya harus ada sih emang dari segi kemahasiswaan. Dan gak usah mikir langsung gede. Kita nggak mungkin bisa langsung gede atau langsung settle, enggak. Bahkan mungkin multi kampus di Nangor yang sekarang pun udah berjalan berapa tahun pun masih banyak hal yang harus dilakukan gitu, belum sesettle itu. Begitu juga apalagi dengan Cirebon gitu, dan itu memang menjadi salah satu tantangan sendiri buat angkatan pertama yang nanti di Cirebon. Kayak gitu sih. Semangat inisiasi itu. Jadi kalau sih sama kamu ini lebih ke semangat inisiasi yang tumbuh dari diri masing-masing. Nah, terus kalau dari Kak Dewo sama Kak Farhan gimana? Mungkin kalau dari apa yang harus disiapkan oleh suaranya sih putus kan? Halo. Iya, oke. Udah. Coba. Nah, terkait apa yang perlu untuk masih itu putus sih Kak, dikit-dikit gitu ya. Oh iya. Apa yang harus untuk kemahasiswaannya itu yang pertama mentally banyak, nantinya bisa banyak perubahan nggak kampus utama, karena kita masih dekat dengan kampus utama jauh di Cirebon. Tentunya kita harus mentally, tadi yang kata Kang Mujek sama Kang Lutfi sampaikan bahwa jiwa inisiator itu harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, oleh mahasiswa kampus ITB Cirebon, karena harus memulai segalanya dari awal. Selain itu juga dia punya hal-hal yang dapat mengaktualisasikan diri gitu. Dia harus mempersiapkannya. Nah, gimana cara mempersiapkannya itu bisa dari sekarang. Dari sekarang juga himpunan mahasiswa planologi komisariat ini, HM Komisariat, sudah mempersiapkan beberapa draft rekomendasi pengembangan organisasi kemahasiswaan, juga sudah merekomendasikan ke kongres terkait bagaimana sih nantinya organisasi KM akan dibawa di ITB Cirebon. Gitu. Oh, dari Kak Dewa. Oke, aku ya. Aku ngeliatnya pertama ada dari dua sisi dulu ya. Dari dua sisi, yang pertama itu untuk tadi yang bidang Lutfi, mengawal kebijakan. Jadi sebelum kita bicara soal kemahasiswaan, pastikan dulu kebijakan ini benar-benar tetap terkawal. Karena apa? Karena itu menyangkut hak-hak yang sifatnya sangat mendasar sekali bagi kita sebagai mahasiswa. Jadi pastikan kebijakan ke depan itu berjalan dan hak kalian, ini khususnya teman-teman 2019, ketika harus ke sana, terpenuhi. Biar apa? Biar kewajiban kalian bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita bicara hak dan kewajiban, kalian menuntut hak kalian, biar kewajiban kalian bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi lewat alat apakah? Itu banyak platformnya. Kalian mantau terus lewat MLM, lewat kabinet bisa kalian cari tahu. Yang penting timbulkan rasa penasaran dan rasa kalau kalian ini adalah orang yang terimbas dari suatu kebijakan.
Kenapa ada demokrasi kan karena orang yang terimbas dari suatu kebijakan itu punya suara atau punya hak dalam dalam mempertimbangkan kebijakan tersebut. Itu yang pertama. Jadi teman-teman pastiin juga hak-hak dan hak-hak itu terlaksana. Terus yang kedua, nah ini baru dari sisi kemahasiswaan, yang teman-teman harus tahu, mau nggak mau teman-teman kan bakal pindah. Ya, kita udah tahu semua, karena itu pun udah ada di perjanjiannya yang mungkin teman-teman tanda tangani. Mau nggak mau teman-teman bakal pindah semua, dan teman-teman di sana bisa jadi angkatan kedua berarti sama 2018. Nah, aku mau ngasih satu pesan aja, ketika teman-teman pindah ke sana dan nggak merasa ada yang kurang, teman-teman tuh lagi dalam kondisi kekurangan sebenarnya. Kekurangan apa? Karena nggak tahu apa yang harus dimiliki, nggak tahu apa yang harus dipelajari, nggak tahu apa yang kita kurang. Aku mau cerita sedikit soal 2016. Kita di sini nggak punya kakak, nggak punya kayak Cirebon ya, bukan HMP, bukan kayak Cirebon 2016. Kita nggak punya kakak, nggak punya siapapun yang bisa yang stop sesuatu gitu. Tapi kenapa semua ini bisa bermula? Karena rasa penasaran kita, karena keinginan kita untuk menuntut hak-hak tadi, karena keinginan kita untuk belajar. Kita tahu kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, kita berbeda nih hak yang kita terima dengan yang di Ganesha, dan kita tuntut untuk sama. Nah, kalau misalkan kita nggak cari tahu, kita nggak bakal merasa bermasalah kan di sini, di Penanggur biasa-biasa aja. Jadi pesan yang pertama buat teman-teman, manfaatin waktu di sini, selagi ada kakak-kakaknya, selagi ada teman-temannya yang di Ganesha, terus cari tahu, buat penasaran diri kalian, apa sih yang perlu kita cari tahu, apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang kita dapat dan teman-teman dapat. Itu yang membangkitkan semangat kemahasiswaan di angkatan 2016 dulu ya khususnya. Karena kita selalu berkaca, di Ganesha kita bisa begini, masa di sini enggak, kita tuntut, kita panggil, kita umumin presiden kita sampai akrab banget sama presiden lainnya, karena rasa penasaran tadi, karena keinginan untuk berbuat tadi. Jadi kalau dulu zaman perjuangan itu merdeka atau mati, kalau di sini ya belajar atau tertinggal, cari tahu atau kalian akan tertinggal. Kan jujur, orang yang paling tahu apa yang tidak dia ketahui itu orang yang paling banyak mendapat pelajaran kan. Jadi kalau kita merasa cukup, teman-teman khususnya teman-teman 2019, atau ketahui aja teman-teman itu sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu. Jadi tingkatkan rasa penasaran, terus yang kedua nih tingkatkan rasa kebersamaan. Karena nggak akan cukup tuh rasa penasaran itu dibangun sendirian aja, nggak akan terbangun tuh semuanya. Tapi rasa kebersamaan, rasa memiliki, gimana bangun? Sering-sering kalian kumpul, sering-sering kalian bersama, bicarakan sesuatu, targetkan sesuatu, persoalkan sesuatu. Ini bukan mempersoalkan banyak hal, tapi kita harus kritis dengan keadaan, kita harus mau belajar, kita bicarain gimana kita ke depan, gimana apa yang harus kita dapat. Bahkan ketidakmauan untuk mencari tahu pun itu harus kalian pikirin, kenapa kok kita diem-diem aja gitu di sini. Memang ada apa sih di luar sana, ada apa sih dengan dunia kemahasiswaan ini. Ya, dua fondasi utama sih, apa bakal panjang lebar nanti aja. Dua fondasi utamanya, cari tahu kakak-kakak yang ada di Penangor, ataupun kalian belajar ke Ganesha atau kemana pun lah. Kalau kalian ini sebenarnya bisa harus lebih baik dari kondisi sekarang. Yang kedua, ada teman-teman kalian, bangun kekeluargaan di angkatan, bangun kebersamaan, karena itu akan jadi ruh paling kuat untuk menjaga semangat kalian. Jadi sih dari aku. Oke, jadi kalau dari jawaban kakak sama kak Dewi bisa dilihat kayak mental itu emang yang paling penting, soalnya kita bakal di lingkungan baru dengan dua potensi tadi. Yang pertama rasa penasaran dan rasa kebersamaan untuk memenuhi rasa penasaran yang tadi. Nah, Obet ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Oke, kalau aku sih sebenarnya penasaran sih. Tadi kan dibilang semangat berinisiasi, rasa penasaran apa yang sebenarnya yang kita kurang tuh apa, dan tetap rasa. Nah, kalau nih kan rencananya nanti kayak buat kakak kan pasti kayak udah punya pengalaman dong, kayak buat nurunin nilai tadi.
dan segala macam yang dibutuhin tuh sebenarnya apa sih gitu buat nanti nih, misalnya nih nanti FTTM bakalan banyak yang Cirebon gitu. Starting point-nya tuh bakalan butuhnya apa sih sebenarnya kalau menurut kakak? Kayak ini sih lebih concernnya lebih di ranah kaderisasinya sih. Sebenarnya kaderisasinya tuh dibutuhin tuh kayak gimana sih gitu. Kayak ilmu-ilmu organisasi gitu butuh nggak sih Kak sebenarnya, kayak ngerintis gitu-gitu dan segala macam sih sebenarnya. Boleh dari Kak Mujek atau Kak Lutfi dulu mungkin? Jack, duluan Jack. Gimana? Jadi tadi nanyanya dari segi ilmu organisasi, kaderisasi kayak Bener, yang dibutuhin gitu sih sebenarnya buat nanti yang bikin dibutuhkan himpunan. untuk Kayak bikin bikin himpunan. himpunan baru gitu mungkin. Kayak semacamnya. Sebenarnya soal ilmu organisasi, soal ilmu organisasi untuk merintis himpunan baru itu akan banyak lah, misalnya banyak tersedia di keilmuan kayak misalnya kita coba kita belajar ilmu organisasi kayak apa ya, yang benar-benar membangun dari bawah, dari apa sih, stage of development organization, itu seperti kayak misalnya awalnya apa sih, lupa. Ketika ada awal-awal memang tidak perlu ada yang namanya formalisasi segala macam, tidak perlu Iya. ada namanya pembakuan SOP segala macam, itu nggak perlu ada. Nah itu tuh sebenarnya kayak kalau misalnya kita terapkan ke membangun himpunan itu sendiri, sebenarnya yang penting itu ada aktivitasnya dulu gitu loh. Sebenarnya nggak harus menjadi sebuah lembaganya dulu gitu loh. Jadi yang pertama dilakukan oleh orang-orang nanti di sana justru mungkin di sana membangun lembaga baru atau HMJ baru, itu bukan fokus terhadap administrasinya segala macamnya menurut kami ya. Tapi menurut ya secara dari keilmuan itu justru ada dulu aktivitasnya, ada dulu orang-orangnya, ada dulu kemauannya gitu loh. Untuk orang-orang misalnya melakukan berkumpul gitu. Apalagi kalau misalnya ini konteksnya HMJ berarti ya ngumpul berdasarkan program studinya kita ngapain gitu loh. Atau enggak ya dari lingkaran-lingkaran kecil dulu aja gitu. Kalau mungkin tiap-tiap himpunan ini punya caranya masing-masing untuk bisa berkumpul melaksanakan aktivitas kayak misalnya waktu itu ya kita fokus di internal aja, di internalisasi hal-hal yang asik gitu. Hal yang asik kayak misalnya ngapain aja sih kayak kita kayak main futsal segala macam kayak gitu. Akhirnya nanti tiba-tiba kalau udah ngumpul ya kita nyeloteh dikit kayak bahas ini yuk, akhirnya ada gitu. Bahasan-bahasan dikit, ngebahas dikit di dalam satu ruangan atau satu waktu segala macam. Akhirnya setelah itu baru diformalisasi gitu loh. Diformalisasi ada ini kajian kita rutinin yuk, ya udah kita rutinin, ya udah ada tornya, ada kita ya udah jalan dari kita, ya udah ngundang yang lain atau misalnya ngundang dari kita siapa lagi kayak gitu loh. Jadi misalnya dari awal ada aktivitasnya aja dulu gitu lah. Nggak perlu hal-hal yang formal dulu menurut kami ya. Tadi apalagi based on stage of development organization, mungkin dari Lutfi mau nambahin. Oke sih, sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya rintis himpunan sebenarnya awali dari keresahan dulu sih sebenarnya. Karena KM ITB sendiri kalau misalnya konteks yang lebih besar gitu kayak KM ITB sendiri juga terbentuknya dari keresahan tiap mahasiswanya gitu. Sejak yang dulu tuh dari HMJ-nya, keresahan HMJ-nya barulah terbentuk KM ITB gitu. Sebenarnya kalau kembali ke sebelumnya sebagai kita jadi angkatan pertama, kita kan ya tadi kata Dewa kita nggak punya kakak yang memang fokus gitu kayak nyiapin kita, nggak ada lah gitu. Sebenarnya nggak ada waktu itu tuh pas di awal-awal. Sebenarnya pasti semuanya juga yang sekarang kayak baik Dewa di HMP Komisariat ataupun ya yang di Terikat gitu, di MT juga sama lah. Sebenarnya kita pengen ngebuat wadah mandiri gitu yang mungkin nanti bisa satu nanti di ITB Cirebon gitu pas nanti pindah ke Cirebon. Nah itulah mungkin dimulai dari entitas-entitas kecil tadi yang udah dibilang dari orang-orangnya, baru di himpunan mungkin entitas yang paling kecil nanti kalau pindah ke Cirebon. Nah di himpunan inilah sebagai wadah buat mahasiswa gitu, kita apapun yang kita udah dapat gitu, apapun yang udah kita dapat dari kita berorganisasi lah atau berkepanitiaan di Ganesha dimanapun itu, bawa itu kembali ke rumah gitu ya, rumah kita ya di ITB Cirebon gitu. Apapun ilmu atau pengalaman itu gitu, balik lagi gitu ke rumah kita, terapin gitu di entitas terkecil kita ya di HMJ kita gitu, misalnya di himpunan kita, di wadah kita, wadah organisasi kita. Sebenarnya gitu. Terus sebenarnya ketika wadah itu karena kita mungkin dari keilmuan yang sama, baik itu
gitu ya, di BSO juga kita kan di MTI ada BSO Cirebon MTI, baik di komisariat juga MP, ya satu keilmuan yang sama. Kita kan tahu gitu gimana caranya buat memenuhi kebutuhan masanya, nanti buat dibawa nanti ke Cirebon tuh kayak gimana. Nah kalau di BSO sendiri, BSO Cirebon MTI, kita memang fokus internalisasi, berangkatnya dari internal yang kuat gitu, internal yang kuat yang memang nantinya bisa ketika pindah mereka memang kuat gitu nantinya. Dan juga kalau dari kita sendiri, kita kan perdana sebenarnya, baik ya komisariat juga sama, mungkin perdana awal gitu. Memang kalau dari MTI fokus di internalisasi dan mungkin mengenalkan bahwa sebenarnya ada nih TI Cirebon, ada gitu mahasiswa teknik industri multi kampus itu ada di Cirebon gitu ya. Ya ada di Jatinangor gitu. Sebenarnya bisa ke situ. Terus ya mungkin ke depannya ada rencana besar ketika itu semua udah kuat, ya balik lagi kalau di MTI memang kejaran sekarang itu konstitusinya yang jelas. Oke. Coba langsung ke Kak Dewa aja, mungkin ada yang mau ditambahin gitu, Kak, buat ini keorganisasian, kaderisasinya. Ya benar. Oke. Aku lengkapin yang Mujib tadi ya. Jadi diawali dengan aktivitas berbangan. Jadi untuk membentuk sebuah komunitas, ya kita bisa, ini sebelum ke organisasi ya, mungkin organisasi akan lebih sedikit lagi. Komunitas, ini benar banget bisa diawali oleh interest dari sebuah aktivitas yang sama, atau sekedar dari suatu ikatan. Jadi awalnya bisa dari situ. Kalau kalian merasa, atau teman-teman semua merasa kita belum punya ikatan yang sama, belum punya aktivitas yang sama, tapi kalian tahu aja kalian tuh di sini ditakdirkan untuk bersama, dan mau nggak mau kalian harus punya ikatan untuk bisa maju. Jadi kalau kalian udah punya sebuah interest atau fokus aktivitas yang sama, bagus tadi bisa dilanjutin. Jadi kalau misalnya belum, bahkan di tahap itu aja belum ya, tapi lebih fundamental, lebih awal lagi, kalian akan ikatan itu tadi. Dengan ikatan itu kalian bisa pikirkan sama-sama kita ke depan bakal ngapain, bisa lewat aktivitasnya, karena bisa lewat aktivitasnya, bisa lewat kegiatan atau apapun itu lah. Kalau aku sangat concern banget soal ikatan ini ya, karena tadi Lutfi juga bilang sendiri soal internalisasi dan segala macamnya. Karena pengalaman dari yang aku jalanin, bagaimanapun kita salah dalam menjadikan sesuatu ke depan, salah dalam melangkah, salah dalam berbuat lah, aku sendiri dulu nggak paham banget apa itu organisasi, apa itu himpunan, apa itu apa, tapi karena bersama-sama itu, karena kita punya ikatan itu, kita menumbuhkan sebuah tanggung jawab bersama. Sebuah tanggung jawab bersama, sehingga mau nggak mau kita harus terus belajar di sini. Nah, jadi kalau dari aku, buat kaderisasi tadi ya, kaderisasi yang paling pertama harus dibangun adalah ikatan dan kepedulian. Kenapa? Karena kalau buat aku sendiri, khususnya di HMP, yang bisa bikin HMP komisariat sampai sekarang ini ada, itu kepedulian dari kakak-kakak 2013. 2014, 2015 yang hampir setiap malam waktu itu. Seminggu itu hampir 3 kali atau 4 kali. Dulu pas lagi tertinggi datang ke kita. Bahkan 2013 dari 3 tahun. Pertama kali datang ke kita pas kita TPB. Itu yang membangkitkan semangat buat menyiapkan ke depan, menyiapkan apapun ke depannya. Jadi kalau aku dititip pesan buat kalian juga nih kakak-kakaknya, gimana sih Kak mantik semangat mereka, kalian datang ke sana. Jangan dalam hal formal aja, karena dulu kita pertama kali didatengin itu nggak nanya apa-apa, kita nanya dong soal gimana kuliahnya, kalkulus bisa nggak, butuh tutor nggak kalian di sini, biasanya siapa yang kita soal dosen ini, soal dosen ini, bangun ikatan itu. Dengan begitu mereka akan terkader, dengan begitu mereka akan sadar, oh gila, kakak-kakak gue yang nggak kenal gue itu peduli. Kalau bisa apalagi gue sama teman-teman gue, apalagi gue sama adik-adik gue nanti, apalagi gue sama terus ke bawah tuh. Ada sih di situ untuk ikatan. Terus bentuk ikatan ya tadi bentuk sebuah kegiatan, dan tahap terakhirnya sebelum bentuk formal ini ada, kalian harus punya common purpose ya. Jadi menurutku pun himpunannya sama, pun kalian berada dalam suatu organisasi yang sama, tapi kalian berada di ruang yang berbeda, dan gak mungkin kalian punya tujuan yang berbeda gitu. Kalian punya sebuah nilai yang berbeda, common purpose, punya sebuah hal yang ingin kalian bawa nantinya, dan itu udah harus dipikirkan gitu. Jadi sebelum nanti tahap diformalkan, kalian aku rasa dalam kesatuan itu, karena kaderisasi di himpunan kan bukan membentuk satu-satu ya, tapi membentuk satuan gitu.
bukan berarti nggak bisa, tapi bukan cuma membentuk satu-satu, tapi membentuk satuan. Kalian harus sama-sama di sana, dan setelah udah punya tujuan bersama, baru deh belajar soal sistem organisasi. Wah, soal belajar itu terbuka deh. Aku juga belajar organisasi ke industri, ke kemana macam jurusan, dan itu bakal lebih membuka pikiran lagi. Tapi intinya buat menunjukkan semangat itu sharing awareness di awal kan, sharing awareness. Ya itu segitu aja. Paham tambahin? Ya, untuk nambahin sedikit, tadi apa yang dikatakan oleh Dewo terkait adanya sharing awareness dan lain-lain itu diawali juga oleh keresahan yang sama oleh anggota-anggotanya. Jadi perlu ada kader yang proaktif. Selain tadi eksternalnya ada kakak tingkat yang hadir menemani, perlu juga adiknya ini punya sosok yang proaktif. Karena tadi kita balik lagi ke kebutuhan bahwa harus ada yang menginisiasi. Nah, belajar dari pengalaman bahwa HMP Komisariat ini juga dibangun oleh semangat kakak tingkat kami di 2016 yang proaktif, yang melakukan roadshow himpunan sana-sini, dan juga melakukan banyak kajian terkait bentuk organisasi. Jadi yang diperlukan untuk kemahasiswaan himpunan apalagi ya, itu adalah kadar-kadar yang proaktif. Nantinya kesananya semangat itu bisa terus dibawa gitu. Semangat inisiasi bisa terus dibawa oleh kadar-kadar ini. Ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira dari kakak-kakak atau mau menanggapi gitu? Mungkin menarik sih soalnya yang dibutuhin juga berarti kan secara garis besar itu pertama-tama tuh emang butuhnya internalisasi dulu gitu. Adanya rasa ya kayak sense of community-nya dulu gitu sebelum bikin organisasi yang formal kan. Dan juga butuh kayak kader-kader yang punya apa sih inisiasi tinggi gitu. Kalau dari Wijra ada tambahan nggak kira-kira? Kalau aku sih mau tanya nih, kan tadi udah diceritain apa aja yang dibutuhin untuk merintis himpunan. Nah, kalau buat MTI sama HMP Komisariat sendiri ini persiapannya udah sejauh apa sih? Udah hal-hal apa aja yang udah dilakukan buat mempersiapkan multi kampus, terutama kalau nanti udah pindah ke Cirebon. Mungkin bisa dari Kak Lutfi sama Kak Mujik. Halo. Ya, halo. Oke. Silakan. Oke. Sebenarnya kalau buat nyiapin gitu ya, sebenarnya kalau dari MTI sendiri kita menginisiasi suatu wadah lah. Tadi di awal mungkin kita realisasikan jadi suatu wadah ya namanya BSO Cirebon MTI. Di sini wadah kemahasiswaan buat mahasiswa-mahasiswa TI Cirebon untuk berkemahasiswaan lah secara penuh di Jatinangor, nggak terlalu ketergantungan ke pusat. Nah, di sini sebenarnya banyak hal-hal yang dikaji juga sebenarnya tentang isu kepindahan juga. Kalau dari kita sendiri sebenarnya ada rencana buat draft ADRT multi kampus buat nantinya mungkin bisa dibawa pas nantinya menginisiasi himpunan sendiri di sana ataupun mau meneruskan bentuk BSO ini. Sebenarnya itu. Terus paling kalau dari kita sendiri sekarang lagi fokus buat itu sebenarnya ngejelasin konstitusi yang jelas dari berangkat dari status keanggotaan kita di MTI seperti apa. Jadi itu lagi kejarannya itu. Dan memang diawali mungkin di kepengurusan pertama BSO ini tuh diawali memang tadi fokusnya kayak internalisasi yang kuat, kayak mengembangkan mikatnya, mewadahi minat bakatnya, mewadahi kayak dari segi keilmuan, dari segi keorganisasian gitu, keprofesian, kita mewadahi itu di BSO Cirebon ini. Paling kalau untuk persiapan tentang kepindahan, kemarin kita sekarang sebenarnya melibatkan 2019 yang nantinya akan pindah, karena mungkin sebenarnya gini sih, balik lagi kayak kalau dari MTI mungkin ya, pandangan dari nanti mungkin Mujek bisa tambahin kayak ding kemahasiswaan ini kayak HMJ dan ya mungkin di multi kampus ya mungkin harus seenggaknya agak direnggangkan lah atau dihancurkan gitu karena
2019 ataupun 2018 mungkin udah masukin pun sekarang 2019 ini emang butuh dirangkul lah gitu. Nah mungkin kalau kemarin kita nyiapinnya kayak bikin acara sekolah keorganisasian kalau dari BSO Cirebon sekolah keorganisasian yang mungkin nantinya bakal rutin buat anak-anak 2018 sama 2019 buat penginisiasi kemahasiswaan nanti multi kampus. Nah buat memenuhi dari segi kebutuhan keprofesiannya 2019 juga suka dilibatin kayak acara kemarin professional development jadi biar tahulah sebenarnya teknik industri itu nantinya kerjanya kayak gimana. Nah sebenarnya kalau dari kita buat nyiapin itu karena mungkin nantinya pas nanti ke Cirebon mereka nggak akan terlalu terpapar gitu ya sama kayak 2016 yang masih di Jatinangor gini makanya lebih difokusin pas kepengurusan kemarin agak difokusin dan mungkin nanti kepengurusan ke depannya juga difokusin buat ngerangkul 2019-nya buat nyiapin nanti pas pindahan gitu. Sebenarnya itu sih kalau dari MTI ya, dari BSO Cirebon. Mujek mungkin mau nambahin, Jack? Kalau yang disiapin oleh MTI sama BSO Cirebon sebenarnya udah semua disebutin oleh Lutfi ya. Paling yang tadi salah satunya mungkin yang beda dari kitanya tuh ya itu tadi si angkatan TPB. Sebenarnya kayak TPB itu kan bisa dibilang ya belum HMJ dan pada dasarnya belum. Biasanya kalau saya di Ganesha pun bahkan di Kadwil aja ya, di Kadwil ini aja. Maksudnya HMJ sendiri nggak boleh bersentuhan langsung sama TPB-nya. Tapi ya itu tadi kita coba, ya akhirnya ya istilahnya secara informal, karena mereka yang bakal pindah, karena mereka yang bakal istilahnya membangun organisasi, ya itu dibangunnya sejak emang awal gitu, nggak bisa cuma nanti pas osjur aja, atau nggak bisa nanti bahkan kalau udah di sana gitu, kalau udah di sana takutnya bahkan udah telat gitu. Nah ya udah akhirnya kayak dipantiklah semangat inisiasi yang memang buat 2019 untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berkegiatan segala macam. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu bukan cuma di Unhal MTI juga sih, sama di multi kampus PSDF-nya juga memang melaksanakan beberapa kegiatan membuat TPB-nya yang mungkin nggak sejenis lah ya. Mungkin kalau misalnya multi kampus secara umum, kalau kita emang secara MT-nya kayak gitu. Gitu sih kalau yang yang udah disiapin mungkin selain yang tadi bilangin ada tim formatur, tim formatur yang nyiapin lembaganya nanti kayak gimana. Karena sebenarnya yang BSO ini yang sekarang itu belum tentu ya memang kesananya bakal BSO gitu, atau mungkin bikin himpunan baru. Itu akan terus dikaji sih. Gitu kalau dari MTI. Oke, berarti kalau dari MTI ini udah mulai udah ada tim formatur untuk ngurus kelembagaannya dan merangkul anak-anak 2018 dan 2009 yang kemungkinan besar bakal yang pindah ke Cirebon. Nah, terus kalau buat HMP sendiri gimana persiapannya? Udah nyampe? Ntar ada aku lihat, kan mungkin tambahin ini sangat orang penting dalam persiapan ini soalnya. Ya jadi kalau dari HMP itu kita di kepengurusan pertama ini ya, kemarin pengurusan Kak Jadi, dia sebagai kainnya, dia punya sebuah program, tapi itu langsung di bawah dia. Kita bikin sebuah renstra gitu, rencana strategis untuk 5 tahun ke depan. Ini bukan jadi acuan baku, tapi sebuah roadmap lah, sebagai roadmap perkembangan kemahasiswaan gitu, khususnya kemahasiswaan di KWK ya, selama 5 tahun ke depan. Karena kan kita juga sebenarnya dibuatin sama yang di Ganesha. Kira-kira tahun pertama tuh kalian fase apa, kedua fase apa, ketiga fase apa, sampai 5 tahun ke depan. Nah, kita juga lagi nyusun Ganesha itu, dan insya Allah bisa jadikan acuan buat perjalanan himpunan baru nanti, walaupun itu nggak mengikat ya, karena itu bukan produk hukum, tapi lebih kepada sebuah kemajuan. Nah, terus yang kedua kita ini langsung secara cepat ya, kita mengubah semacam bukan sistem tapi arah kepengurusan. Jadi di kepengurusan yang baru ini, berarti yang dipegang 2017, itu fokusnya kepada 4 fungsi utama yang kita sebut musim untuk persiapan himpunan baru nantinya.
Jadi ketika kita mendengar itu kita langsung coba tahan dulu kegiatan-kegiatan yang dilakukan saya, terus karena kebetulan waktu itu juga lagi ada pemirah, jadi kita berpikir apakah bisa lakukan penyerahan, karena yang lebih penting adalah gimana nanti ketika udah di Cirebon itu himpunan udah jadi, nggak lagi Kak, mereka dari awal banget niatin selama ini. Jadi fokus ke pengurusan yang sekarang sebagian besar ya, walaupun tetap ada fungsional himpunan lainnya, sebagian besar adalah mempersiapkan itu, persiapkan tadi lah hal informal ataupun hal-hal formalnya. Nah, ada himpunan dan lain-lain. Sejauh ini itu, dan itu dari sisi formalnya. Kalau dari sisi informalnya, alhamdulillah tuh kita waktu itu udah ngadain pertemuan sih, sebenarnya inisiasi aja kita iseng-iseng, karena mereka kan pengen banget ketemu sama kakak-kakaknya, pengen kenal kakak-kakak khususnya yang 2016 yang bakal tahun lagi pindah. Jadi seenggaknya mereka nggak asing banget sama kita, nggak asing banget sama siapa sih orang-orang yang ada di balik ini, dan kita tuh bakal dibawa kemana ke depan. Jadi di situ kita mau meyakini mereka aja kalau mereka juga jadi perhatian kita, jadi hal yang kita pikirkan juga. Itu hal yang penting tuh buat sampaikan. Kenapa? Agar mereka tetap punya semangat, tetap punya harapan, tetap punya gambaran kalau mereka juga harus mikirin itu. Waktu itu aku ngadain pertemuan sama ketangkatan Aisyah, aku, Farhan, dan juga sama ada kata 18, kita ketemu sama kata 19, itu sampai sama itu. Itu betul-betul informal, tapi di luar itu ada banyak lagi. Nah, kebetulan mungkin kita Farhan mau nambahin dari sisi Rensa ya, secara nggak bisa aja sih apa sih itu sih. Kebetulan Farhan ini jadi timnya gitu. Kayak kita lanjut aja ya Wid. Nah, aku sebenarnya masih tertarik nih Kak, sebelum kita beralih ke akhir sesi ini, aku pengen bacain dikit nih. Mungkin kakak-kakak ada yang mau nanggepin sih sebenarnya. Kayak ini itu beberapa keresahan-keresahan apa yang disampaikan sama anak FTTM Cirebon gitu. Tuh, kayak katanya gini, kalau ikut unit dan kepanitiaan di Ganesha, waktu dan biaya untuk travel harus dipikirkan. Transnangor kekurangan jam terbang dan sering penuh. Harus mengantri selama setengah jam sebelum keberangkatan. Terus kayak ada juga yang bilang semoga FTTM Cirebon tidak dipandang sebelah mata lagi. Terus ada yang bilang apa sih namanya? Ada yang bilang terkait juga kayak berharap adanya kesetaraan gitu, keadilan gitu. Kayak ada juga bilang maksudnya dia pengen Cirebon ingin kejelasan akreditasi gitu misalnya, dan hal-hal lainnya yang kayak sebenarnya aku bingung sih Kak, ada juga yang pengen dia itu lebih ke dibondingin sama yang Ganesha. Nah kalau dari kakak-kakak sendiri ini aku lempar aja sih sebenarnya, kayak sebenarnya bagusnya kita bikin keidealan sendiri buat Cirebon ini, atau kayak kita juga harus kayak ngikutin Ganesha gini gitu, kayak ngebanding-bandingin, atau kayak itu sih satu. Terus kedua itu juga pengen nanggepin sih kalau misalnya ada yang bilang apa sih namanya harusnya bonding, sebenarnya bagusnya tuh dibondingin sama yang Ganesha atau dilepas gitu, harus dilepas banget gitu nggak, atau ada yang mau nanggepin nggak kira-kira Kak terkait hal tadi yang aku bilang? Aku lempar sih sebenarnya. Aku boleh nih. Oke, boleh Kak Devo. Tadi terkait keidealan, apakah kita harus mengasih Ganesha atau bikin sendiri? Pertanyaannya, idealan apa yang pengen kalian buat? Idealan seperti apa yang bakal kalian buat? Aku tadi bilang belajar, setidaknya setelah belajar kemana, bukan untuk mencontoh atau menduplikasi apa yang ada di sana. Tapi kalian perlu ke sana itu untuk belajarnya. Jangan sampai ada paradigma kita harus ngopi sama di Ganesha, kita harus apa-apa sama di Ganesha. Enggak. Tadi aku bilang, seenggaknya kalian tahu apa yang bisa kalian sikapi. Pas sampai sini, tadi aku bilang, walaupun kita bahkan kita satu himpunan pun, jadi kita punya beda sudut pandang, karena pelajaran dan nilai yang kita peroleh bisa lebih dari mereka. Itu bukan aku yang ngomong, banyak orang-orang di Ganesha pun bilang, wah, susah ikan di Cirebon ya. Mereka bilang lebih kampus, tapi kita di Cirebon yang bisa belajar lebih jauh bahkan dari apa yang mereka pelajari di sana, karena kita menghadapi tantangan-tantangan yang mereka nggak hadapi di sana. Nah,
bukan masalah bikin idealisme sendiri atau enggak. Kalian mau nggak mau namanya manusia harus punya idealisme sendiri yang bisa kalian ukur. Tapi masalahnya gimana kalian merumusin itu? Kalian bisa tahu gimana itu ide, jangan sampai kalian merendahkan standar idealisme itu karena kalian nggak tahu apa-apa. Kalian bikin kita harus begini, kita harus begitu. Padahal kalau kalian belajar di luar sana itu bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih hebat lagi. Kenapa cuma sampai situ? Nah, misalnya tadi itu pelajaran banyak, mumpung apalagi kalian masih TPB kan. Karena kalau udah tingkat 3, udah tingkat 4 itu udah harusnya jadi eksekutif, jadi eksekutor, jadi penjaga nilainya mungkin. Ya kalian bakal fokus sama nilai yang apa yang kalian punya. Jadi ya bukan cuma di Ganesha, jadi tenangor ataupun ekstra kampus ataupun di luar, kalian belajar lebih banyak hal, baca buku kah atau apapun. Tapi jangan, nah karena gini, aku pernah ngomong sesuatu ke orang-orang. Ke depan itu bakal datang banyak orang-orang mental pengelak. Mental pengelak itu apa? Isi yang ada di kepala itu hanya pertanyaan-pertanyaan aja untuk mengelak keadaan. Emang kemahasiswaan untuk apa? Siapa yang perlu kemahasiswaan? Kenapa kita perlu berkemahasiswaan? Jadi mereka bakal bertanya, dan kalau mereka nggak dapat jawaban itu, mereka nggak akan lanjut. Orang makin maju, tapi berpikir makin ke belakang. Dan itu sebenarnya bagus, jadi fondasi untuk berpikir. Tapi yang bahayanya ketika mereka nggak bisa nemuin orang-orang yang bisa jawab, kan? Emang buat apa sih kemahasiswaan? Kalau mereka cari sendiri jawabannya, mereka nggak dapat kekuatan, nggak ada tuh lanjut istilahnya. Buat apa sih kemahasiswaan? Buat apa kita berhimpun? Kan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Buat apa sih sebenarnya ini semua? Gue nggak dapetin manfaat apa-apa di sini. Nah, idealisme kalian bakal terbangun dengan batas kemampuan kalian berpikir dan pengalaman kalian aja. Kalau kalian nggak coba keluar dari zona nyaman itu, coba belajar bener deh. Banyak kok kakak-kakak keren. Nah, apalagi Mujek ya, aku tahu dia banyak banget berkegiatan di Ganesha, padahal di Nangor, padahal di Cirebon. Belajar, dia pasti rela lah ke Cirebon buat ketemu adik-adiknya. Atau siapapun lah, banyak mahasiswa itu di Cirebon yang udah belajar banyak keluar, dan mereka akhirnya menemukan nilainya itu dan mereka bawa ke sini. Itu kan yang dibilang Kalfi, ketika kembali ke sini kalian bangun nilai itu. Tapi jangan, jadi ibaratnya orang yang nggak pernah belajar, nggak tahu keadaan di sekitar, oke, dia buat ide gue sendiri, idealisme gue sendiri. Kreativitas saja itu dibangun karena mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat kan, dan mereka mengkombinasikannya, bukan mengada-ngada itu nggak akan bisa juga. Itu sih aku tempat itu yang dikritisi aja di tangga tahun kanan. Terima kasih. Ya, kalau dari aku sebenarnya setuju banget sama yang kata Dewo, itu benar banget. Sebenarnya gini, kayak hal wajar sebenarnya ketika anak-anak TPB sekarang kayak masih mungkin vibes-nya masih kayak gitulah. Dulu kita pun pas angkatan pertama gitu TI Cirebon gitu ya, yang planologi juga sama di 2016, sama lah, banyak merasakan kayak keresahan-keresahan yang dia kayak tadi ya, masih ketergantungan gitu ke Ganesha kayak gitu. Sebenarnya tetap sih balik lagi kayak ya kita harus menginisiasi sendiri, jangan ketergantungan sama Ganesha, nggak bisa dibanding-bandingin juga kayak tadi kata Dewo, nggak bisa lah maksudnya idealismenya kayak gitu, karena balik lagi kayak kita aja sebenarnya kebutuhan kita beda gitu, culture kita juga beda, kayak kita kuliah di tempat yang berbeda gitu, sebenarnya vibes-nya juga udah berbeda gitu dibandingin sama Ganesha. Makanya balik lagi ketika tadi juga disinggung lagi sama kata Dewo, kayak apapun yang udah kita lakuin gitu di mau ke terpusat ataupun dimanapun kita belajar itu, pengalaman apapun, kayak di 2016 banyak sebenarnya yang banyak berkegiatan di Ganesha gitu, kayak kawis juga, kayak sekarang kawis Jul dan kawis Sokto di zamannya waktu itu ya anak Kamujek ya. TB Cirebon gitu ya, Mujek sama Jalu gitu, kayak gitu sebenarnya. Apapun yang pengalaman yang dia dapat itu balik lagi ke rumahnya gitu, misalnya balik lagi ya kita terapin di TB Cirebon kayak gimana, balik lagi ke entitas terkecilnya tadi mungkin dari himpunan gitu gimana. Sebenarnya itu kalau buat tadi kayak banyak keluh kesah tadi kan yang di poin pertama, kayak balik lagi ke sana gitu. Nah yang kedua sebenarnya kalau FTTM ya kayak dibanding ya dia kayak dilihat sebelah mata kesetaraan kayak gitu, sama lah dulu juga kita pas TPB juga gitu, sama mungkin dari segi fasilitas ataupun apa yang didapat sama kita juga sama gitu. Nah di sana sebenarnya ngebentuk mental sebenarnya, kayak
mental siap gitu. Mental kayak kita tuh sebenarnya secara nggak langsung belajar banyak gitu. Belajar banyak ketika kita banyak ya tadi dipandang sebelah mata, mental kita sebenarnya semakin kuat gitu buat nunjukin. Ada mental kita mau nunjukin bahwa nih anak-anak multi kampus juga bisa sebenarnya buat kemahasiswaan lah ataupun dalam segi akademik gitu. Bisa. Ada semangat itu yang berbeda mungkin. Kayak ada semangat membuktikan itulah gitu. Sebenarnya itu. Terus kalau buat akreditasi sebenarnya kita juga sama dulu juga pas TPB awal-awal kayak resah banget gimana ya memang harus dikejar ke prodi kayak gimana dan harus ada memang inisiasi sendiri kita nggak boleh nunggu gitu kayak kejelasan akreditasi kayak gimana mungkin kemarin udah dijelasin sama WRAM juga tapi tetap kita kawal betul akreditasi buat prodi lah sama gitu kayak gimana nantinya tuh secara administrasi dan mungkin secara kebijakan juga kita harus kejar gitu. Nah, kalau buat yang terakhir tadi yang Obet jelasin kayak internalisasi kayak apakah harus ini ya balik lagi tadi maksudnya kita bakal menjalani ini semua ya bareng-bareng di Cirebon nggak ada ketergantungan nantinya suatu saat ya kapanpun itu pindah gitu. Ya memang kita mau nggak mau ya harus ikatan yang tadi yang kata Dewo bilang kayak ikatan yang kuat antara internalisasi di anak-anak multi kampusnya itu. Mungkin di sini konteksnya di FTTM gitu. TPB FTTM gitu. Kayak gitu sebenarnya. Itu sih paling ada yang mau nambahin juga. Gimana? Mangga. Gue mau nambahin. Halo? Silakan Halo? Pak. Oh ya, ini mau nambahin sebenarnya. Jadi tadi udah di-mention oleh Dewo, oleh Lutfi juga sih soal ini. Memang tadi keresahan-keresahan yang disebutkan, memang itu ada keresahan-keresahan angkatan pertama. Persis sama kayak kita waktu itu dulu. Kayak dipandang sebelah mata lah, di fasilitasnya merasa tidak pokoknya dipandang sebelah mata dan nggak adil segala macam kayak gitu. Sama lah. Nah, soal itu tuh sebenarnya makanya kayak dari aku sendiri sih justru gimana caranya agar tidak dipandang sebelah mata ya tunjukkan gitu loh kalau Anda itu kalau kita semua ini di Cirebon itu tidak pantas untuk dipandang sebelah mata gitu makanya makanya ya tadi dengan entah itu kalau misalnya waktu aku masih TPB segala macam aku kayak sering juga tuh kebetulan memang ya misalnya salah satu privilege dari aku juga bisa bolak-balik Ganesha dengan lancar ya pas ke Ganesha aku kalau ada forum-forum segala macam aku tanyain tuh multi kampus mau kayak gimana gitu kayak mau WM lah ke calon presiden kemarin ke dulu Kak Ardi sama Kak Adit ya dulu hearing aku datang 3 kali bahkan hearing Cirebon hearing TPB yang di Ganesha sama hearing terpusat gitu. Nah, ya maksudnya hal-hal di situ tuh, maksudnya itu tuh menjadi panggung kalian untuk bisa menuntut kepada pemimpin-pemimpin juga gitu untuk bisa memperhatikan kalian gitu loh. Untuk akhirnya didengar gitu juga. Bukan apa ya? Memang ada dan salah satu cara tuh memang untuk tidak dipandang sebelah mata itu tuh ada 2 ya. Salah satunya tadi mungkin cara-cara aku ya, cara-cara yang aku lakukan selama ini kayak menjadi ketua wisuda Oktober itu jujur aku emang salah satunya ada juga gitu pengen bahwa ini Cirebon bisa nih ya nggak usah dipandang sebelah mata Cirebon bisa nih jadi ketua wisuda juga gitu Cirebon bisa nih jadi ketua kongres juga tapi ada juga cara yang lain mungkin yang bisa jadi biar nggak dipandang sebelah mata salah satunya ya itu memperkuat basis kalian di himpunan itu di Nangornya di multi kampus itunya sendiri di Cirebonnya itu sendiri gitu kalian berkarya lah kalian beraktivitas kalian buktikan kalian kuat ya orang-orang ya pasti akan apa ya ngelihat kalian ya oh iya emang Cirebon juga bisa kok apalagi sebagai salah satu inisiator sebagai salah satu angkatan pertama itu pasti orang juga ngerti gitu loh gimana susah-susahnya gimana apa ya capeknya membangun himpunan dari bawah lagi gitu loh. Nah, ya itu mungkin salah satu soal gimana sebelah mata dan segala macam. Mungkin tapi soal mungkin yang lain tadi soal bonding segala macam. Jangan lupa juga gitu. Aku mau berpesan jangan lupa juga bahwa sebenarnya kita tuh jangan sampai sama pusat atau sama Ganesha itu justru benci gitu loh. Dan ya maksudnya memang kita tahu kita beda gitu. Tapi jangan sampai benci apa nih Ganesha gitu segala macam. Oh Ganesha begini enggak juga gitu.
Tapi justru kan ya kita harus ngerti lagi, kita bahkan mungkin kalau di MTI ya kita satu MTI, kita satu Civitas Akademika TIMRI, menyadari itu. Dan kita juga ya istilahnya kalau bisa dibilang satu KM ITB, nggak ada KM ITB Cirebon, KM ITB Nangor, KM ITB Genisa, kita satu KM ITB gitu. Kita harus ngerti ya itu tadi, ke salah satu apa ya, pesan dari aku sih, jangan lupa kita juga ada di dalam satu identitas yang sama, satu KM ITB, bahwa jangan lupa walaupun nanti misa itu tetap ada identitas itunya. Makanya nggak dilepas banget kan sama KM ITB juga, biar ngerasain gitu KM ITB-nya itu sendiri kayak gimana gitu. Itu sih. Oke. Dari Wijra ada yang mau ditambahin atau dari kakak-kakak ada yang mau nanggepin lagi nggak kira-kira? Udah, atau kalau udah Aman, Bet. aman, Lanjut. aku pengen terakhir sih, kayak kita udah kayaknya masuk di penghujung ini, apa sih podcast kita nih. Terakhir sih aku pengen dari segala tadi yang kita udah bahas tentang kesetaraan ataupun apa, ini pengen minta satu-satu nih kakak-kakak, kayak pesan aja, cuman kayak pesan yang mungkin tadi belum tersampaikan gitu. Kalau tadi udah tersampaikan mungkin gak usah lagi gitu. Jadi kayak pesan yang mau disampaikan gitu ke khususnya nih FTTM Cirebon gitu Kak. Mungkin buat dari Kak Dewo dulu mungkin. Oke. Jadi buat teman-teman STM Cirebon 2019 ataupun teman-teman dari Cirebon 2019 lainnya yang mungkin denger ini, pertama pesannya tadi ya, karena ada keresahan soal merasa berbeda, merasa lain, karena kita ITB gimana akreditasi, gimana kita ke depan, kita masih dapat relasi nggak? Itu juga pertanyaan-pertanyaan ketika kita bahas di himpunan. Mungkin katanya akreditasi pengaruhi oleh kompetensi kita di dunia pekerjaan atau gimana. Oke. Terus aku ingat banget aku bilang di situ, yang bikin orang-orang besar itu bukan terlahir dari kampus ini gitu. Tapi kampus ini jadi besar karena orang-orang itu. ITB terkenal bukan karena hebat ITB-nya, bukan. Tapi Soekarno di sini jadi orang hebat. Pernah ada Habibie di sini atau orang-orang hebat lainnya. Jadi bukan alma mater itu ya yang bikin orang-orang itu hebat, tapi orang-orang hebat itu yang bikin alma mater ini jadi sebuah kebanggaan. Kalau kalian beda, ya udah beda. Jangan paksa harus sama, tapi tunjukin dengan hal beda itu kalian bisa lebih. Aku dulu alhamdulillah jadi ketua kakak infrastruktur ya. Dipilih, terus bingung. Apa yang harus aku lakuin, apa niat aku sebenarnya di sini. Tapi karena aku punya perbedaan lain, itu aku di Cirebon. Oh ternyata gue bisa kok bahkan mungkin orang-orang yang di sana gitu. Ya walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi sebenarnya mereka bisa ngasih kepercayaan gitu. Tunjukin yang terbaik, tunjukin yang bisa kita lakuin, tunjukin yang bisa kita upayain semuanya. Wah dulu kalau yang angkatan pertama, hampir setiap ke Ganesha ditanya, lu ngapain di sini? Kalau kesini ya, ini teman-teman semua ngerasain. Kampus gue juga, apa salahnya juga kesini kan? Nah, itu. Ya semua kan, karena merasa beda. Kalau jauh-jauh amat yang di sini. Ya, jadi kayak kalau ketemu orang gue harus siapin sebuah jawaban apa itu di Cirebon. Terus sekarang ada itu di Cirebon. Gimana gitu? Yuk, wah. Jadi mau unik aja jadi panjang ceritanya mau ketemu orang. Ya tapi nggak apa, itu perjuangan dulu. Tapi tadi karena merasa beda jangan berkecil hati, justru karena perbedaan itu kalian tunjukin. Nih, gue bisa ini, lu bisa enggak? Gue bisa lebih dari itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ini soal kemajuan secara kolektif ya. Kalau buat aku sendiri ini juga aku sering bilang ke teman-teman saya, yang membuat seorang bertahan dalam kemahasiswaan itu, dalam pergerakan ini itu ada dua hal, pembelajaran dan rasa nyaman. Kenapa? Ya, karena kita nggak dapat uang di sini. Ada sih yang dapat uang, tapi itu pun bukan buat kepuasan pribadi kan. Uang itu pun akan ujung-ujungnya bakal jadi pembelajaran. Jadi semuanya akan bermuara pada dua ini, pembelajaran dan rasa nyaman. Pembelajaran kurikuler, akademik, non kurikuler, essential skill, soft skill, hard skill, atau hal lain. Itu yang buat orang bertahan. Atau yang keduanya rasa nyaman, kekeluargaannya, etikat baiknya, apresiasinya, saling mendukung, ataupun mungkin ya rasa bangga terhadap organisasi itu atau himpunan itu. Jadi dua hal ini yang
saya bakal milih. Ada yang punya keduanya, ada yang salah satunya aja. Ada orang di sini nggak nyaman karena orang, tapi dia bertahan karena pembelajarannya. Gue pengen belajar ini di sini. Ini orang pengen. Atau ada, ya gue nggak apa-apa sih di sini. Tapi ya, ini keluarga gue, ini angkatan gue, ini teman-teman gue ngeliat senyum mereka, gue jadi semangat di sini. Gue ini tempat gue kembali. Ya, dua hal ini akan jadi muaranya. Dan aku juga pesan buat teman-teman yang bakal nyiapin ke depan, bakal nyiapin himpunan ataupun nyiapin buat sistem kemahasiswaan nantinya, secara teknis dan formal kalian belajar. Kalian nggak akan bisa dapat itu sendiri dengan ngawang, dengan bersemedi, dengan merenung aja. Tadi orang-orang keren, orang-orang yang paham hal itu dan bangun nilai-nilainya. Terus tadi jangan lupa, kalau kalian ingin tetap ada, tetap utuh, 2 poin tadi, pembelajarannya apa, dan gimana kalian bisa mencapai kebersamaannya. Ya, dari aku itu aja. Mungkin makasih banget, dan buat teman-teman masyarakat TK 19, kalau misalnya dengar, tetap semangat. Ya, karena dia ada adiksi juga yang mungkin nanti nggak ketemu di Cirebon, tapi kita mau ngasih aja kalau kakak-kakaknya di sini perhatian sama kalian, peduli sama kalian, dan alhamdulillah mereka punya semangat yang sama, dan semoga kalian bisa lebih semangat juga. Dari aku itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Kak Farhan, ada yang mau nambahin lagi nggak kira-kira? Dari sisi anak kelasnya nih, Kak. Ya, kalau dari aku yang paling aku belajar adalah bagaimana menjaga rasa haus akan ilmu itu, supaya rasa haus akan ilmu itu terus dicari ilmunya. Semangat itu harus terus ada, sehingga nantinya yang mendefinisikan diri sendiri kan diri sendiri ya. Jadi yang tahu berapa nilai diri sendiri. Poin itu yang harus jadi pegangan oleh teman-teman, bahwa nggak ada yang salah dengan ITB Cirebon. Yang bikin salah adalah pikiran kita yang selalu menganggap rendah ITB Cirebon itu sendiri. Padahal banyak hal baik yang menunggu. Karena kalau misalnya teman-teman menjadikan tantangan itu sebagai wadah untuk kreasi dan inovasi, aku yakin teman-teman pasti dapat intisarinya. Teman-teman pasti bakal dapat value-nya nanti ke depannya. Itu aja. Terima kasih. Oke, mantap. Dari Kak Farhan, lanjut nih ke Kak Lutfi ataupun Kak Mujek. Lutfi dulu. Oke, boleh. Sebenarnya back to 2016 lah, kerasa banget gitu, kayak di kondisi ini buat FPTM Cirebon 2019 kita tahu betul lah gimana kondisi kalian angkatan pertama, bingung, malu, harus kayak gimana, takut gitu. Misalnya banyak lah kayak keresahan-keresahan yang pas dulu kita 2016 sama kayak gitu. Sebenarnya aku juga sempat mau pindah, cuman balik lagi kayak apa yang dimiliki di ITB Cirebon ini tuh belum tentu kalaupun aku waktu itu pindah, aku dapet itu gitu di sana gitu. Kayak itu kekeluargaan yang memang kuat, tantangan-tantangan dan mungkin apapun lah, kayak kekeluargaan yang memang sangat kuat, satu sama lain menguatkan gitu tentang multi kampus ini gitu. Sebenarnya percaya atau tidak, kehidupan multi kampus ini tuh membentuk mental diri kita, banyak hal-hal yang kita dapetin dan mungkin gak bisa didapat gitu kalau kita mau itu pindah, ataupun aku waktu itu jadi pindah atau gimana pun lah waktu itu ya. Kayak mental petarung, tangguh, kuat gitu, kayak mau menginisiasi sendiri mungkin gak bisa didapat di umur ketika aku kemarin gitu, dari 2016 sampai 2020 sekarang gitu. Ini gak akan didapat. Jadi percayalah, apapun sekarang tantangan yang ada gitu, kalian angkatan pertama itu tuh bakal ada hal baiknya buat kalian. Asal kaliannya ya tadi kata Dewo ya, nggak bisa kalau cuman bersemedi doang diem gitu. Ya apapun keresahan yang kalian punya sekarang, tuangkan dengan suatu karya, mau itu suatu inovasi yang baru gitu atau apapun di kehidupan multi kampus ini, dan percayalah itu bakal ada gunanya untuk kalian, mau itu di kehidupan pribadi kalian, membentuk mental diri kalian, ataupun mau di dunia kerja gitu nanti. Jadi apapun tantangan yang dihadapi sekarang, ya hadapi sama kalian ya bareng-bareng, gak mungkin diri kalian masing-masing gitu. Ya, tetap semangat. Aku percayalah, maksudnya kalian bakal lebih tangguh gitu daripada
kita semua yang udah mengawali ini semua, harusnya kalian bakal lebih tangguh daripada kita semua. Jadi tetap semangat aja lah buat anak-anak FTTM 2019. Itu sih paling. Lanjut, Mujek. Oke, dari aku sih sebenarnya kembali lagi ngingetin pesan di awal sih yang harus jadi bekal dan modal utama buat teman-teman semua TTM 2020. Semangat inisiasi, jangan lupa ditanam dalam diri. Coba hal-hal baru, mumpung teman-teman ini adalah istilahnya angkatan pertama, teman-teman bisa banyak eksplor sesuatu yang baru bahkan tanpa batasan menurut aku ya. Jangan sampai ada batasan-batasan untuk melakukan aktivitas dan berdampak buat sekitar. Yang kedua, bermimpi itu harus besar, man. Bermimpi itu harus besar. Bahkan kayak aku awal juga dari pas masuk kayak punya mimpi untuk bisa membangun peradaban Cirebon sendiri itu segala macam. Dan ya itu bermimpi harus besar, tapi jangan lupa bahwa mimpi besar pun diawali dengan langkah-langkah kecil. Jadi mungkin langkah-langkah yang dilakukan mungkin nggak besar segala macam itu, tapi yakinlah langkah-langkah kecil pun akan berguna buat mimpi besar teman-teman. Yang ketiga, yakinilah apa yang teman-teman lakukan nantinya atau dari sekarang gitu. Teman-teman adalah bagian dari sejarah perkembangan kemahasiswaan di ITB Cirebon. Jadi banggalah pada diri teman-teman karena telah melakukan sesuatu dan bahkan membangun ekosistem kemahasiswaan di ITB Cirebon. Gitu aja sih dari aku. Oke, jadi tadi itu pesan terakhir dari kakak-kakak sekalian ya. Jadi aku mau ngucapin makasih dulu nih buat kakak-kakaknya yang udah mau bagi-bagi cerita tentang kemahasiswaan multi kampus terkhususnya di ITB Cirebon nih. Oke, benar banget Wijra. Semoga pesan-pesannya bisa tersampaikan bagus nih buat penerus-penerus kakak-kakak semua. Abis ini sebenarnya udah sih Kak, dari kami tuh kayak mau pamit undur diri. Makasih sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terus juga buat para pendengar yang udah dengerin sampai habis nih, makasih banyak. Semoga bisa bermanfaat apa yang udah kita dapat. Oke, itu aja sih dari Wijra. Oke, ada tambahan? Aman. Oke. Oke, makasih ya Obet. Ya, makasih Ija. juga ya kakak-kakak. Thank you. Oke. Yo, Bet, semangat buat kadulnya. Salam buat teman-teman 19. Oke. Semangat. Lancar ya. Semangat.